Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku seiman, terutama yang bersekutu di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Perkenankan saya di hari Minggu pagi ini bersama-sama mengajak Bapak Ibu semua untuk memperhatikan Keluaran 3 ayat 6 sampai 8. Itu tema atau dasar pemberitaan firman dalam ibadah Minggu GPIB 29 September 2024 yang dikemas dalam tema Allah yang memperhatikan dan mendengar. Tema ini menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap manusia yang hidup dalam tragedi dan penderitaan. Masalahnya ialah bagaimana dengan ibadah dan pelayanan kita kepada Allah. Apakah keprihatinan Allah terhadap tragedi dan penderitaan ikut juga terasa atau mewarnai ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang kita kerjakan dalam hidup? Nah, ini pertanyaan yang akan kita dalami bertolak dari Keluaran 3 ayat 6 sampai 8. Dan kita akan mulai dengan dua pertanyaan. Seperti apakah Allah sebagaimana diprofilkan oleh manusia? Yang kedua, di manakah tempat Allah ditemui dan disembah atau dilayani? Bapak Ibu yang kekasih, agama manusia sibuk merumuskan jawaban untuk dua pertanyaan ini. Dia atau Allah adalah satu-satunya pribadi yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Ini salah satu jawaban yang diberikan manusia untuk pertanyaan tadi. Profil seperti apa Allah itu? Kekristenan ikut dalam paduan suara yang merumuskan jawaban ini. Allah adalah pribadi yang diliputi kemuliaan, kebesaran, dan keagungan. Meskipun begitu, ini bukan satu-satunya profil Allah yang diimajinasikan dalam persekutuan Kristen. Alkitab menampilkan juga profil lain tentang Allah, yakni sebagai pribadi yang siap menanggalkan kemuliaan, kebesaran, dan keagungan. Allah membungkuk kepada ciptaan, memperkecil diri agar ikut merasakan tragedi, penderitaan, kesulitan, bahkan menanggung luka-luka kemanusiaan yang terjadi. Paulus menggambarkan kesediaan Allah menanggalkan kemuliaan dengan gambaran yang sangat indah dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Teks yang oleh para pakar teologi berbicara tentang kenosis atau tindakan pengosongan diri dari Allah. Paulus katakan ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, Alkitab memprofilkan Allah dalam ungkapan rangkap, dalam bahasa paradoks yang saling melengkapi, yaitu Allah itu maha tinggi, tetapi juga Dia bersedia menjadi rendah, papa dan miskin. Kalau dalam agama lain, haram hukumnya untuk menyetarakan Allah dengan makhluk yang bukan Allah. Alkitab bukan hanya menggambarkan Allah sebagai yang bersedia menjadi salah satu di antara makhluk. Alkitab bahkan menggambarkan Allah itu menjadi makhluk
dari keputusannya yang bebas atas dasar cinta kasih, dengan tujuan akhir agar makhluk yang disapa oleh Allah itu memiliki hidup yang bebas dari aib, derita, dan kefanaan. Jadi Alkitab memprofilkan Allah dalam gambaran yang kembar, saling melengkapi. Allah itu besar, tinggi, mulia, dan agung. Tapi serentak dengan itu ia juga pribadi yang rela menjadi rendah, kecil, menjalani kepapaan, dan menjadi tidak berdaya. Halaman pertama kitab suci Kristen sudah secara eksplisit menghadirkan profil kembar itu. Di Kejadian pasal 1, kita baca tentang Allah yang tampil sebagai raja dengan penuh kuasa. Pada saat menciptakan langit dan bumi, Allah cukup berfirman, memberi perintah, maka jadilah sesuatu. Sementara di Kejadian 2, Allah pencipta digambarkan sebagai seorang pekerja yang membentuk dari debu tanah dengan tangannya satu sosok manusia. Tentu saja penampilan diri Allah sangat saat bekerja sama dengan kebanyakan pekerja. Lusuh, dipenuhi peluh, dan di sana sini terkena cipratan lumpur. Dua profil kembar. Dan kesediaan Allah menjadi menemani manusia dalam derita dan papa terarah pada tujuan yang pasti, yakni manusia bebas dari kepapaan. Manusia menjadi partner Allah. Para pakar ilmu agama setelah melakukan studi yang saksama terhadap kejamakan konsep manusia tentang pribadi ilahi, membuat pernyataan yang menarik. Semua agama mengkonsepkan Allah sebagai pribadi yang agung, mulia, kuat, perkasa, tak terbandingkan oleh realitas ciptaan, dan tak bisa dikompromikan dengan satupun gambaran manusia. Itu rata-rata ada di semua agama. Tetapi, begitu kata para ahli, ada satu yang unik dalam konsep atau profil Allah yang digambarkan oleh orang Kristen. Dan yang unik itu, yang ditemukan hanya dalam kekristenan, ialah Allah yang mulia itu dan agung tadi siap menderita, rela menanggung siksa dan nestapa manusia. Allah orang Kristen bukan sekedar pribadi yang jauh dari derita dan aib. Ia bahkan mengambil aib manusia untuk dipikulkan dan ditanggungkannya sendiri. Dan ini yang kita baca eksplisit ditunjukkan dalam Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai 8. Allah memang berkediaman di sorga, satu kawasan yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan dari kosmos. Meskipun begitu Allah tidak terkurung di sorga. Ia ikut memantau kejadian dan perilaku manusia di bumi. Ia menciptakan manusia berbeda dengan peran, tetapi setara dalam hakikat dan personal value. Jadi sebagai cerminan kehidupan ilahi. Tetapi ia tidak mengabaikan manusia dalam karya dan perjuangan untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan. Maka apa yang kita baca dalam kitab Kejadian tentang penciptaan manusia oleh Allah, yaitu manusia itu diperlakukan setara. Allah tidak diskriminatif. Dan karena itu apabila ada di antara manusia yang memperlakukan sesamanya secara tidak setara, maka Allah pasti bertindak untuk mengakhiri atau menghentikan bentuk-bentuk penindasan itu. Dan itu yang kita baca dalam Keluaran 3 ayat 6 sampai 8. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatmu di tanah Mesir.
Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke satu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jadi Mesir diberi satu negara yang subur. Mereka patut bersyukur dengan cara memberi kesempatan kepada orang-orang non-Mesir untuk ikut menikmati kesuburan, bukannya menindas dan memperbudak pendatang-pendatang. Sikap memperalat orang lain untuk kebaikan sendiri adalah kejahatan kemanusiaan. Allah turun membungkuk untuk menyelesaikan kejahatan itu, dan Musa menjadi instrumen dalam tangan Allah untuk maksud agung tadi. Musa membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Selanjutnya mereka dibawa masuk ke Kanaan, negeri yang digambarkan sebagai tempat yang berlimpah susu dan madu. Belajar dari pengalaman negatif di Mesir, Allah meminta Israel untuk menjauhkan semua kejahatan yang dipraktikkan di Mesir jika mereka telah diam di negeri yang baru, yang kaya, subur, dan indah. Dan harapan itu diikat dalam sebuah perjanjian di Sinai dalam bentuk fakta integritas yang bernama Dasa Firman. Nanti di Kanaan, ketika pemimpin-pemimpin Israel mempraktekkan ulang kejahatan di Mesir terhadap rakyat sendiri, Allah membuang mereka dari negeri berlimpah susu dan madu untuk menjalani proses pertobatan dan pembaharuan. Sampai di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang muda dan anak-anak, semua hadirin yang mengasihi Tuhan. Kita sudah menjawab pertanyaan pertama. Seperti apa Allah yang diprofilkan manusia, secara khusus orang Kristen? Allah itu besar tetapi bersedia menjadi kecil. Allah bersemayam di tempat yang tidak terhampiri tetapi juga berkenan menghampiri manusia di dalam kehidupan penuh derita dan papa. Allah tidak membutuhkan siapa-siapa untuk menjadi Allah. Tetapi Dia membutuhkan Musa untuk mengajarkan kehendak dan mengerjakan keputusan-keputusannya, membebaskan Israel dari belenggu perbudakan dan ketidakadilan. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Di mana tempat Allah ditemui untuk disembah atau dilayani? Investigasi atas pertanyaan nomor 1 menunjukkan kepada kita tempat bertemu Allah adalah di bumi, di tengah-tengah tragedi, penderitaan dan kesulitan manusia. Kita tidak bertemu Allah di sorga, karena sorga adalah tempat yang tidak terhampiri, mulia dan agung. Allah yang justru datang dari sorga hadir di tempat di mana manusia mengalami banyak tragedi. Dia bekerja dalam tragedi-tragedi itu. Dan karena itu menyembah dan melayani Allah tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kesediaan untuk ikut ambil bagian menjadi rekan kerja Allah, memperbaiki sistem, membarui struktur agar tragedi-tragedi kemanusiaan itu bisa diminimalisir. Penderitaan dijauhkan dan ketidakadilan diakhiri. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan, seperti apa profil penyembahan dan pelayanan gereja kepada Allah? Apakah profil dan peribadatan kita sudah berada dalam jalur pelayanan dan keprihatinan Allah? Kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak denominasi Kristen dan warga gereja yang menciptakan penyembahan dan pelayanan kepada Tuhan dalam nuansa yang berseberangan atau bertolak belakang dengan profil yang kita gambarkan atau kita sudah lihat tentang Allah. Kita baca bahwa Allah yang tinggalnya di sorga justru masuk dalam tragedi kehidupan dunia. Tetapi banyak orang Kristen dan denominasi
yang menjauhi tragedi kemanusiaan saat menyembah dan beribadah kepada Allah. Banyak penduduk dunia tak berdaya karena kemiskinan, mengalami ketidakadilan dan diperlakukan tidak setara. Tetapi gereja-gereja dan pengkhotbah Kristen dalam ibadah sibuk untuk mengajarkan bahasa roh, berlomba mendapatkan karunia bernubuat, dan mencari kepuasan batin. Ibadah-ibadah dirancang untuk membawa manusia keluar dan menjauhkan diri dari pengalaman penderitaan demi menikmati sorga ciptaan manusia, yakni sensasi sukacita rohani sesaat yang diberi label pengalaman diurapi Roh Kudus. Ibadah-ibadah Kristen untuk memuliakan Allah yang adalah roh menjadi tempat melarikan diri dari tragedi sosial, membuat mata menjadi buta terhadap praktek ketidakadilan, dan mematikan hati nurani manusia untuk ikut berjuang merubah struktur dan membaharui sistem ke arah kebaikan. Ini sebuah ironi, karena Alkitab menggambarkan roh Allah sebagai kekuatan yang memampukan manusia untuk menjadi instrumen pembebasan bagi kaum marginal. Yesus tegaskan itu dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah juga Allah yang datang kepada Musa seperti terbaca di Keluaran 3 ayat 6 sampai 9. Allah mengajak Musa bukan untuk melayani dirinya dengan mempelajari bahasa roh, bukan untuk menyembahnya dengan berjuang untuk mendapat karunia penyembuhan, tetapi Allah memanggil Musa dan mengurapi dia untuk menghasilkan buah-buah roh yang intinya adalah kehadiran yang berdampak di pentas sosial, membaharui sistem, mengubah struktur yang menindas dan yang melanggengkan ketidaksetaraan. Ibadah seperti itu yang harus kita tunjukkan dalam penyembahan kepada Allah yang melihat dan yang mendengar keprihatinan, tragedi, dan penderitaan manusia. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya.